Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat.
andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu, Tuhan. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Tante di hari Minggu pagi ini. Anak-anak, kita kemarin beberapa hari yang lalu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelumnya Tante akan bercerita, kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali berkumpul walaupun Tuhan lewat streaming Tuhan di handphone kami masing-masing, tetapi kami yakin
kami bersatu, berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang bercerita, baik anak-anak yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan mengurapi setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap anak-anak katakan, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan baca ayat hafalan dulu ya. Kita akan baca ayat hafalan dan Tante akan ambil dari Yohanes 14 ayat yang ketiga B. Yohanes 14 ayat yang ketiga B. Tante bacakan buat anak-anak. Tapi kalau anak-anak di rumah sudah buka Alkitab, kita baca bersama-sama dari Yohanes 14 ayat yang ketiga B. Bunyinya seperti ini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ku di sini adalah Tuhan. Jadi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan datang kembali dan akan membawa kita semua untuk ke tempatnya Tuhan. Tempatnya Tuhan di mana anak-anak? Iya, di surga. Ya anak-anak, kita merayakan, tadi Tante bilang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur anak-anak, Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Selama 40 hari, Tuhan selalu mengajar kepada murid-murid. Tuhan selalu membimbing murid-murid. Karena apa anak-anak? Karena murid-murid setelah waktu Tuhan Yesus mati dikubur 3 hari, murid-murid kalang kabut, murid-murid ketakutan, murid-murid kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Murid-murid semuanya tercerai-berai. Ada yang kembali menjadi nelayan, ada yang pulang ke kampungnya ke Emmaus. Murid-murid ada yang ketakutan. Anak-anak, jadi Tuhan Yesus selalu menasihati murid-murid di masa 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid anak-anak, nanti saya akan pergi ke surga. Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem dan kamu tunggu ya. Nanti kata Tuhan, aku akan memberi penolong yang lain. Selama ini anak-anak, murid-murid selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan pergi, di situ murid-murid ada. Dan di situ murid-murid mendapatkan perhatian Tuhan Yesus, mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus, mendapatkan ketenangan dari Tuhan Yesus, mendapatkan pembelaan dari Tuhan Yesus anak-anak. Ketika murid-murid merasakan kesusahan di tengah ombak, kapalnya mau tenggelam, ada Tuhan Yesus yang menolong. Jadi Tuhan Yesus ini yang selama ini menolong mereka. Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka naik ke surga. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan penolong. Ya anak-anak ya. Jadi ketika harinya tiba, Tuhan akan naik ke surga. Maka Tuhan mengajak semua murid-murid pergi keluar Yerusalem ke Bukit Zaitun anak-anak. Kemudian Tuhan bilang, nanti Tuhan Yesus akan kembali. Ya anak-anak. Kemudian murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, terus keangkat ke surga. Mata mereka melihat ke awan-awan dan akhirnya Tuhan Yesus hilang ketutupan awan-awan. Akhirnya setelah Tuhan Yesus hilang, mereka tetap melihat ke atas. Tuhan Yesusnya sudah hilang. Tapi kemudian anak-anak mereka melihat ada 2 orang yang berdiri di belakang mereka. Orang ini berbaju putih. Anak-anak, 2 orang ini adalah malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Malaikat ini berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu lihat terus ke awan-awan? Karena Tuhan Yesus yang kamu lihat sekarang, yang naik ke surga, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kita semua. Kasihnya Tuhan itu luar biasa.
bukan cuma untuk menebus dosa kita semua anak-anak. Kalau kita sudah ditebus dosanya, kita sudah diampuni anak-anak, kemudian Tuhan tidak mau meninggalkan kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus akan bawa kita ke surga untuk selalu bersama-sama hidup dengan Tuhan. Betapa Tuhan itu luar biasa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada orang yang hebat-hebat yang mati bisa bangkit. Tapi Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus kita adalah hidup anak-anak, bukan Tuhan yang mati. Sehingga Tuhan itu bisa memberi pertolongan kepada kita. Dan setelah Tuhan itu naik ke surga, maka murid-murid kembali ke Yerusalem. Dia menunggu di loteng Yerusalem seperti yang Tuhan katakan. Dia berdoa, murid-murid ini berdoa dan berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Selama 10 hari dia menunggu kehadiran Roh Penolong itu. Dan akhirnya Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah mereka, memenuhi mereka. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ketika Roh Penolong itu, Roh Kudus itu turun dalam hidup mereka, mereka tidak menjadi orang yang sama. Yang dulunya mereka penakut, mereka jadi berani. Yang dulunya mereka lemah mau meninggalkan Tuhan, mereka jadi kuat, tetap ikut Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan bilang anak-anak. Dan Tuhan mau juga kepada kita, selama kita menunggu Tuhan nanti datang kembali menjemput kita anak-anak ya, menjemput kamu, menjemput tante, kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan bahwa kalau Roh Kudus itu turun dalam hidup kita, ada memenuhi hidup kita, maka kita akan menerima kuasa anak-anak ya. Kuasa dari Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus, kuasa yang memberi kekuatan, kuasa yang memberikan kita kemampuan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan supaya kita tidak takut menghadapi dunia yang semakin jahat ini anak-anak ya. Jadi anak-anak gak perlu takut sama apapun yang anak-anak dengar. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Penolong, kita punya Roh Kudus yang walaupun mata jasmani kita enggak lihat, tapi itu Roh Allah senantiasa menyertai kita semua anak-anak ya. Roh Kudus tidak kita lihat, tapi Roh Kudus setia menyertai kita semua. Ketika anak-anak takut, anak-anak berdoa, Tuhan Allah Roh Kudus, tolong saya, berikan saya keberanian supaya saya tidak menjadi penakut. Dan ketika Roh itu mau hadir, anak-anak panggil untuk selalu bersama-sama, maka Roh itu yang akan mengubahkan hidup anak-anak. Yang tadinya anak-anak itu mungkin anak-anak yang nakal, tapi ketika Roh itu bersama anak-anak, maka kenakalan akan diubahkan menjadi anak-anak yang baik. Ketika anak-anak menjadi seorang yang gampang marah, anak-anak diubahkan menjadi orang yang sabar. Anak-anak mampu melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup anak-anak melakukan firman seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup anak-anak diubahkan, jadi berkat. Hidup anak-anak jadi saksinya Tuhan. Banyak orang melihat, luar biasa ya, anak-anak sekarang berubah menjadi anak-anak yang baik. Karena apa? Roh Kudus yang akan mengubahkan anak-anak. Mari anak-anak percaya sama Tuhan, terus bersama-sama dengan Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, terus berdoa. Jangan takut, kita punya kuasa yang lebih besar dari segala-galanya, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin anak-anak. Ya anak-anak, sekali lagi kita akan baca ya anak-anak ya, ayat mas kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ingat anak-anak, Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Kita harus belajar tekun melakukan firman-Nya Tuhan. Maka Tuhan senantiasa akan menyertai kita, memberikan Roh Penolongnya. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, pribadi yang tidak kelihatan, akan menolong kita semua supaya kita tetap menjadi anak-anak yang kuat, yang berkemenangan. Ya anak-anak ya, puji Tuhan. Sekian firman yang Tante berikan pada minggu pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa anak-anak.
Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, biarlah kuasa kemenangan-Mu, kuasa Tuhan-Mu yang tidak terbatas akan senantiasa menyertai kami sekalian, menyertai anak-anak di rumah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari Engkau yang akan menolong, yang akan melindungi, yang akan memberi kekuatan, memberi keberanian, memberi perubahan, memberi pemulihan kepada setiap anak-anak yang di rumah. Sehingga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diubahkan menjadi gereja-Mu, gereja-Mu yang menjadi berkat. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan yang di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.